Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, kita berjumpa kembali di pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengelola buku jurnal, tentang konsep dasar penjurnalan. Oke, kita langsung saja menuju ke materi pembahasan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar jurnal transaksi secara tepat. Yang kedua, nanti mempelajari bagaimana prosedur analisis data transaksi. Kemudian yang terakhir, nanti memahami bagaimana prosedur pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal. Oke, selanjutnya kita mengenal apa itu jurnal transaksi. Jurnal ini pada dasarnya merupakan media ataupun alat yang digunakan untuk mencatat data transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Apa itu kronologis? Itu merupakan urutan berdasarkan waktu. Itu disebut dengan kronologis. Yang kedua, dasar untuk mencatat di dalam buku jurnal itu adalah dokumen atau bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Oke, bisa dimengerti ya, anak-anak dan sobat semua. Kemudian secara garis besar, ini kalau kita perhatikan, jurnal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas jurnal umum terlebih dahulu, yang akan kami sertai sedikit contoh soal kasus. Untuk jurnal khusus nanti pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kita juga perlu memahami apa itu fungsi dari penjurnalan. Yang pertama, ini fungsi pencatatan ataupun mencatat. Artinya, jurnal itu digunakan sebagai media mencatat dan data transaksi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi historis, yaitu jurnal sebagai sumber informasi historis atas kejadian yang telah terjadi pada perusahaan. Apa fungsi yang ketiga? Yaitu fungsi analisis. Artinya jurnal berfungsi untuk menganalisis data transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat adalah fungsi instruktif, artinya menginstruksikan lebih lanjut atas data transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif, artinya jurnal memberikan informasi atas transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Inilah 5 fungsi pokok dari penjurnalan yang ada di dalam perusahaan. Oke, kita lanjut sobat semua dan anak-anakku semua. Kita masuk pada pendekatan pencatatan. Jadi di dalam perusahaan kita mengenal dua jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pencatatan secara cash basis. Ini artinya apa? Bahwa mencatat data transaksi saat uang benar-benar berpindah tangan. Jadi ketika uang ataupun budget anggaran ataupun dana itu belum berpindah tangan, maka belum dicatat, baik itu uang masuk ataupun uang keluar. Ini pendekatan cash basis. Kemudian pendekatan yang kedua adalah accrual basis. Apa artinya? Ini mencatat data transaksi saat transaksi itu sendiri benar-benar telah terjadi.
Jadi tidak memandang, tidak peduli uangnya sudah diterima atau belum, langsung ketika menggunakan accrual basis ini langsung dicatat. Jadi substansinya ini adalah pada kejadian transaksinya. Sementara di dalam cash basis substansinya adalah pada perpindahan dana ataupun uang. Bisa dimengerti ya sobat semua dan anak-anakku semua tentang pendekatan pencatatan ini. Dan ini mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit. Oke, kita lanjut tentang buku jurnal itu sendiri. Sebelum kita melakukan penjurnalan, kita akan melihat lebih dekat bagaimana format dari buku jurnal. Di sini yang akan kami spillkan, akan kami tampilkan, ini adalah jurnal umum. Jadi seperti ini anak-anak untuk jurnal umum itu tampilannya. Ini masih titik-titik ini adalah nanti akan diisi dengan nama perusahaan yang atas. Ini judul. Kemudian ada jurnal umum, bawahnya ini adalah bulan di mana penjurnalan ini dilakukan. Masuk pada badan jurnal ini ada beberapa kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ini anak-anak. Kolom yang pertama tanggal, jelas ini akan nanti digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Nomor bukti jelas ini adalah bukti transaksinya nanti akan dicatat di sini. Kemudian keterangan ini adalah untuk mencatat nama akun yang berpengaruh ataupun yang terdampak dari transaksi yang ada. Minimal 2 akun yang terdampak dalam setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian ini di dalam kolom yang keempat itu adalah referensi. Referensi ini nanti digunakan untuk mencatat nomor akun. Kemudian ada debit, kolom debit dan kolom kredit. Ini mencatat berapa jumlah nominal yang didebit dan berapa nominal yang dikredit. Antara debit dan kredit dalam setiap transaksi ini jumlahnya harus seimbang. Ketika tidak terjadi keseimbangan berarti terdapat kesalahan. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada aturan debit dan kredit. Di dalam penjurnalan dari data transaksi kita harus mengetahui dan memahami aturan debit dan kredit sehingga nanti akan membantu mempermudah pencatatan kita di dalam jurnal umum pada khususnya. Aturannya seperti ini, ada 5 poin pokok yang harus kita pahami. Ketika kita akan memposting rekening harta, misalnya ada kas kecil, utang piutang, sama aktiva lancar lainnya, maka ini penambahan itu akan dicatat di debit ataupun saldo normal dari harta itu adalah di debit. Kemudian ketika kita melihat ataupun mencatat rekening utang dagang, utang beban, utang bank dan sebagainya, rekening ini bersaldo normal kredit. Artinya ketika terjadi penambahan utang maka akan dicatat di sebelah kredit. Sebaliknya ketika terjadi pengurangan dari rekening ini maka akan dicatat di sebelah debit. Jelas. Sama halnya dengan modal. Modal ini juga bersaldo normal kredit. Kemudian pendapatan bersaldo normal kredit. Jadi ketika ada penambahan akan dicatat di sebelah kredit. Sebaliknya ketika terjadi pengurangan akan dicatat di sebelah debit. Dan yang terakhir untuk rekening beban ini bersaldo normal debit. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Mudah-mudahan ini tidak mengalami kesulitan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya analisis data transaksi.
Jadi sebelum kita mencatat dokumen transaksi ke dalam buku jurnal, ini kita perlu melakukan analisis data transaksi. Ya, ini. Apa tujuan dari analisis ini? Tujuan dari analisis adalah untuk memastikan bahwa bukti transaksi ataupun dokumen transaksi yang akan kita entry itu sah secara formal maupun sah secara material ataupun material. Jadi dua itu yang nanti akan kita garis bawahi ataupun kita soroti. Yuk kita pahami apa itu sah secara formal dan sah secara material. Sah secara formal maksudnya dokumen yang mencatat terjadinya pertukaran barang, jasa ataupun uang dalam suatu perusahaan itu memiliki kekuatan hukum yang sah. Cirinya apa? Ini ada tanda tangan yang terbubuh di sana ataupun dengan tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sah, tidak palsu. Itu sah secara formal. Kemudian sah secara material ini bahwa bukti transaksi itu memiliki substansi dan dapat diandalkan untuk mencatat terjadinya pertukaran yang terjadi dalam perusahaan. Dari sifatnya bersifat material, substansinya ada, berapa nominalnya, jumlahnya jelas, tegas, terukur dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan perbedaan antara sahnya bukti transaksi baik secara formal maupun secara material. Oke, selanjutnya bagaimana proses analisis data transaksi dalam perusahaan? Yang pertama, ini tentukan terlebih dahulu kelompok akun mana yang dipengaruhi atas transaksi tersebut. Apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan lain-lainnya. Petakan, dari transaksi ini akun kas ataupun akun utang, akun piutang, dan sebagainya yang akan berpengaruh. Yang kedua, tentukan akibat dari transaksi itu. Akun apa yang akan bertambah, berapa pertambahannya, dan akun apa yang akan berkurang, dan berapa jumlah pengurangannya. Dan petakan juga ini akan dicatat di debit ataupun di sebelah kredit. Untuk hal ini maka kita harus memahami juga tentang aturan debit dan kredit. Saldo normal debit dan kreditnya itu apa? Ataupun rekening ini akan bersaldo normal debit ataupun kredit, kita perlu memahami. Dan yang terakhir, dalam proses data analisis data transaksi, lakukan pencatatan secara tepat ke dalam buku jurnal sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan proses analisis secara sederhana dari data transaksi yang ada dalam perusahaan. Sobat semua dan anak-anakku semua, ini untuk materi ini juga bisa kalian ikuti dalam website saya, yaitu pojokilmu.net. Langsung kita masuk pada soal kasus yang pertama. Ini akan kami berikan contoh sederhana bukti transaksi, yaitu bukti pengeluaran kas. Ini saya ambilkan dalam soal praktek komputer akuntansi. Ini perusahaan kita, PT Mitra Jaya Persada, alamatnya seperti ini. Kemudian ada bukti pengeluaran kas, dan di sini ada nomor buktinya, pembayarannya dengan menggunakan cek. Nomor ceknya juga sudah jelas, tanggalnya juga jelas terbaca di sini. Ini nanti merupakan informasi-informasi yang kita butuhkan, yang akan kita entry dalam buku jurnal. Tanda tangannya juga sudah jelas, jumlahnya juga sudah jelas dan tegas.
Dibayar kepada apa? Ini kepada PT Jigos Sejati, Jalan Patimura 12 Semarang. Total yang kita bayar, yang kita keluarkan adalah Rp17.556.000. Keterangannya apa? Ini adalah untuk pelunasan faktur pada tanggal 23 November bulan lalu. Nilainya 18.480. Jadi ini adalah nilai utang kita dan ini adalah nilai kas yang kita keluarkan. Selisih antara besarnya utang dengan kas itu berarti terjadi potongan pembelian. Jadi kalau kita analisis, ini nanti akun yang berpengaruh adalah akun kas, kasnya berkurang, utangnya berkurang, dan potongan pembeliannya bertambah. Besarnya potongan pembeliannya adalah selisih dari kedua nilai nominal ini. Dan kalau kita jurnal maka ini ada perintah, ini ada perintahnya. Berdasarkan dari gambar di atas, dari data di atas, buat analisis data transaksi dan pencatatannya ke dalam buku jurnal. Dan akan kita selesaikan seperti ini. Analisis data transaksi. Yang pertama, utang dagang terjadi pengurangan, maka dicatat di sebelah debit karena saldo utang dagang bersaldo normal kredit. Potongan pembelian bertambah, catat sebelah kredit. Kemudian kas terjadi pengurangan karena kita membayar, catat sebelah kredit. Jurnalnya bagaimana? Nah, jurnalnya akan tampak seperti ini. Tanggal 2 Desember, buktinya MJP ya, Mitra Jaya Prasaja 12.002, keterangannya utang dagang 18.480, kemudian potongan pembeliannya 924, kasnya adalah 17.556.000. Ini dicatat di dalam jurnal umum. Penting ini. Masih mengalami kebingungan? Semoga saja tidak. Yuk kita lanjut di soal kasus yang kedua. Soal kasus yang kedua ini penerimaan kas. Kalau tadi pengeluaran kas, kita penerimaan kas. Sama, ini ada nama perusahaan kita PT Mitra Jaya Persada. Ini jenis buktinya adalah penerimaan kas, slip store-nya sudah ada. Kolom sebelah kanan ini ada jenis bukti transaksi. Kita pembayarannya, penerimaannya adalah dengan cek, nomornya jelas, nomor ceknya, tanggalnya juga jelas. Nah, informasi pokoknya adalah di sini. Diterima UD Mekarsari. Nah, ini adalah langganan ataupun customer kita. Jumlahnya adalah Rp19.846.200. Keterangannya adalah pelunasan faktur tertanggal 26 November, di mana jumlah faktur kita adalah 20.460.000. Sama halnya dengan bukti pengeluaran kas tadi, ini terjadi perbedaan antara kas yang diterima dengan jumlah faktur yang ada. Selisihnya inilah yang disebut dengan potongan penjualan. Mengapa potongan penjualan? Karena kita menerima pelunasan piutang masih dalam rentang masa potongan 10 hari, biasanya setelah tanggal transaksi. Perintahnya sama, dari data tersebut di atas buat analisa data transaksi dan pencatatan ke dalam buku jurnal. Yuk kita selesaikan bagaimana penyelesaiannya. Yang pertama, analisis dokumen transaksi. Kas terjadi penambahan karena menerima uang, maka catatlah sebelah debit. Saldo normalnya kredit, debit karena kas masuk harta. Kemudian potongan penjualan bertambah, catat di sebelah debit juga. Kemudian yang terakhir, piutang dagang terjadi pengurangan, maka catat sebelah kredit. Dan jurnal transaksinya kita sepilkan seperti ini. Tanggal, bukti transaksi jelas, keterangannya adalah kas bertambah, potongan penjualan bertambah. Nominalnya ada di sebelah debit dan piutang dagangnya adalah 20.400. Ketika keduanya dijumlah, ini harus sama 20.400.
Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal kasus yang terakhir, soal kasus yang ketiga. Ini agak sedikit rumit, yaitu apa ini? Faktur, yaitu terjadi penjualan secara kredit. PT-nya adalah PT kita, Mitra Jaya Persada, dan di sini ada kopi. Ini kopi berarti tembusan. Yang asli kemana? Yang asli diberikan kepada UD Mekar Abadi selaku pembeli. Ya. Nih, kemudian di sebelah kanan bawahnya ini ada tanggal terjadinya transaksi, nomor fakturnya jelas, syarat pembayarannya 3-10N30. Ini nanti akan kita catat, informasi ini akan kita perlukan untuk pencatatan ke dalam jurnal. Kemudian pada informasi utama ini adalah tentang jenis barang yang kita jual. Ada kode, nama barang, jumlah unitnya jelas, harga unitnya juga jelas. Nah, di sini ini ada totalnya. Kemudian ada subtotal, ya, PPN-nya 10%. Nah, ini saya ini menggunakan aturan lama, PPN-nya masih 10%. Nggak apa-apa, 11% nanti tinggal disesuaikan saja. Tapi yang penekanan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana teknik perhitungan dan pencatatannya ke dalam jurnal. Di sini ada jasa angkut barangnya juga 110. Kemudian ada jumlah totalnya 29.700. Ini ada tanda tangannya, bagian penjualannya juga sudah jelas ada tanda tangannya. Dan perintahnya dari data tersebut buat analisa data transaksi dan pencatatan ke dalam buku jurnal. Bagaimana langkah kita untuk penyelesaiannya? Sama seperti kasus yang pertama dan kedua, kita melakukan analisis dokumen ataupun bukti transaksi. Hasil analisisnya adalah yang pertama, piutang dagang terjadi penambahan karena kita menjual secara kredit, catat sebelah debit. Kemudian ada PPN keluaran, VIT out, value added take out come, bertambah, catatlah di sebelah kredit. Kemudian ada penjualan, terjadi penambahan, catat sebelah kredit. Kemudian ada pendapatan jasa angkut, bertambah juga, catat sebelah kredit. Dan jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jurnal ini kami menggunakan pendekatan fisik ataupun dengan sistem fisik ataupun periodik. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan perpetual? Nah, ini perpetual nanti tinggal menambahkan satu jurnal lagi, yaitu kita butuh data pembelian dari barang yang kita jual, sehingga nanti debitnya adalah HPP, harga pokok penjualan barang dari ketiga jenis barang tadi, kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Oke, demikian yang dapat kita sajikan anak-anak dan sobatku semua tentang mengelola buku jurnal, khususnya adalah jurnal umum, mulai dari sedikit konsep dasar, kemudian bagaimana proses dan prosedur analisis. Kita lanjutkan dengan prosedur dan proses pencatatan ke dalam buku jurnal, dan sedikit tentang soal kasus dan penyelesaiannya. Mudah-mudahan tayangan pada kesempatan kali ini nanti bisa menambah pemahaman kita tentang akuntansi dasar. Terima kasih atas perhatian dalam pembelajaran di ruang akuntansi pada kesempatan kali ini. Salam sukses selalu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.